Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para guru dan calon pendidik, yaitu manajemen kelas. Kalau kalian pernah bertanya, bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan? Video ini cocok banget buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan beberapa komponen utama dalam manajemen kelas yang perlu kita pahami. Yang pertama, pengaturan visi kelas. Ini mencakup tata letak tempat duduk, pencahayaan, ventilasi, dan pajangan di dinding. Ruang kelas yang tertata rapi dan nyaman akan mendukung konsentrasi siswa. Yang kedua, pengaturan waktu. Guru harus pandai mengalokasikan waktu untuk setiap aktivitas pembelajaran, dari pembukaan, inti, sampai penutup. Yang ketiga, pengaturan siswa ini berkaitan dengan bagaimana kita mengelompokkan siswa, mengatur interaksi mereka, dan memastikan setiap siswa mendapat perhatian yang cukup. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, dalam manajemen kelas ada beberapa prinsip yang penting yang harus kita pegang. Yang pertama adalah kehangatan dan antusiasme. Guru hangat dan antusias akan menciptakan iklim kelas yang positif. Siswa jadi lebih nyaman dan berani berpartisipasi. Prinsip kedua adalah tantangan. Berikan tugas yang menantang tapi tetap sesuai dengan kemampuan siswa, supaya mereka termotivasi untuk berkembang. Prinsip yang ketiga adalah bervariasi. Gunakan berbagai metode mengajar, media pembelajaran, dan aktivitas supaya siswa tidak bosan. Dan yang terakhir, keluasan. Guru harus fleksibel dan bisa menyesuaikan strategi mengajar sesuai dengan kondisi kelas. Yang berikutnya adalah strategi preventif. Sekarang kita masuk ke strategi manajemen kelas. Yang pertama, strategi preventif atau pencegahan. Ini artinya kita mencegah masalah sebelum terjadi. Caranya bagaimana? Pertama, buat aturan kelas yang jelas dan konsisten sejak hari pertama masuk. Ingat, sejak hari pertama masuk. Pastikan siswa memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan. Yang kedua, ciptakan rutinitas harian yang terstruktur supaya siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, rencanakan pembelajaran dengan matang. Pembelajaran yang menarik dan bermakna akan mengurangi kemungkinan siswa membuat masalah karena bosan. Dan yang penting, bangun hubungan positif dengan siswa. Ketika siswa merasa dihargai dan dipedulikan, mereka cenderung lebih kooperatif. Strategi kuratif. Tapi bagaimana kalau masalah sudah terjadi? Di sini kita butuh strategi, yaitu namanya strategi kuratif atau perbaikan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dengan mengidentifikasi masalah dengan tepat, apakah siswa ribut karena tidak pernah materi, atau tidak pernah ada guru, bosan, atau ada masalah pribadi. Yang kedua, tangani dengan cepat. Tetap tenang, jangan sampai emosi, kita memburuk situasi. Ketiga, gunakan pendekatan yang sesuai, bisa dengan teguran halus, kontak mata, atau mendekati siswa yang bermasalah. Keempat, libatkan siswa dalam menemukan solusi, ajak mereka berdiskusi tentang perilaku mereka dan dampaknya. Dan yang terakhir, berikan konsekuensi yang mendidik, bukan sekedar menghukum, tujuannya supaya siswa belajar dengan kesalahannya. Tip praktis. Nah, sekarang saya mau berbagi beberapa tips dan praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Pertama, gunakan teknik wait time atau beri jeda setelah mengajukan pertanyaan, supaya siswa punya waktu berpikir. Yang kedua, posisikan diri di berbagai titik kelas, jangan hanya di depan. Ini membantu mengawasi semua siswa. Yang ketiga, gunakan sinyal nonverbal seperti tepuk tangan atau kita lampu untuk
menarik perhatian tanpa berteriak. Yang keempat, buat sistem penghargaan yang memotivasi, bisa berupa poin atau stiker atau pujian verbal. Yang kelima, refleksikan praktek mengajar Anda secara berkala, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Tantangan solusi, tentu saja manajemen kelas itu tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang mungkin kita hadapi. Misalnya kelas dengan jumlah siswa banyak, siswa dengan kebutuhan khusus atau perbedaan antar latar belakang siswa. Solusinya adalah terus belajar beradaptasi, manfaatkan teknologi untuk membantu pengelolaan kelas, jalin komunikasi dengan orang tua supaya ada keseimbangan, pendidikan di rumah dan di sekolah, dan yang paling penting, jangan ragu untuk meminta bantuan dari rekan guru atau konsioner sekolah agar kita tidak sendirian dalam perjalanan ini.